Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali materi kita sebelumnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika X1 ditambah X2 menyatakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat, dan X1 dikali X2 menyatakan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya dapat dirumuskan dengan X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, penyelesaian dari persamaan kuadrat itu dapat dirumuskan dengan X1 sama dengan negatif B ditambah akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Atau X2 sama dengan negatif B dikurang akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Maka penjumlahan akar-akarnya dapat kita nyatakan menjadi X1 ditambah X2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari X1 dan X2 ini ke dalam X1 ditambah X2. Maka X1 yaitu negatif B ditambah akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A, kemudian ditambah dengan X2 yaitu negatif B dikurang akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya sama dengan, karena ini merupakan penjumlahan pecahan, karena penyebutnya ini sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Sehingga didapat negatif B ditambah akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC dikurang dengan B dikurang dengan akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC dikurang dengan akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC hasilnya adalah 0. Kemudian, negatif B dikurang B hasilnya adalah negatif 2B. Selanjutnya per 2A. Nah, berikutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi negatif B per A. Sehingga didapat X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, berikutnya untuk perkalian akar-akarnya dapat kita nyatakan menjadi X1 dikali X2. Maka kita substitusikan nilai dari X1 dan X2 ini ke dalam X1 dikali X2. Maka sama dengan X1 yaitu negatif B ditambah akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A dikali dengan X2 yaitu negatif B dikurang akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, karena ini merupakan perkalian pecahan, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga didapat untuk pembilangnya B pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikurang 4AC per untuk penyebutnya 4A pangkat 2. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita nyatakan menjadi B pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ditambah 4AC per 4A pangkat 2.
Nah, hasil dari B pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2 adalah 0. Kemudian 0 ditambah 4AC hasilnya adalah 4AC. Selanjutnya per 4A pangkat 2. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi C per A. Sehingga didapat X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, dengan demikian untuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dan X2, maka diperoleh X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi, jumlah akar-akar persamaan kuadratnya itu dirumuskan dengan negatif B per A. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya dirumuskan dengan C per A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0 tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini didapat bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, kemudian nilai B-nya sama dengan 3, dan nilai C-nya sama dengan negatif 10. Nah, jika akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2, maka jumlah akar-akar persamaan kuadratnya dapat kita rumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B sama dengan 3 dan nilai A sama dengan 1 ke dalam rumus ini. Maka X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B yaitu negatif 3 per A yaitu 1. Nah, hasil dari negatif 3 dibagi 1 adalah negatif 3. Sehingga didapat jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan negatif 3. Nah, berikutnya hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya dapat kita rumuskan dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka kita substitusikan nilai C sama dengan negatif 10 dan nilai A sama dengan 1 ke dalam rumus ini. Sehingga X1 dikali X2 sama dengan C yaitu negatif 10 per A yaitu 1. Nah, hasil dari negatif 10 dibagi 1 adalah negatif 10. Sehingga didapat hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 sama dengan negatif 10. Jadi didapat bahwa jumlah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0 adalah negatif 3. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0 adalah negatif 10. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6 sama dengan 0 tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki nilai A itu sama dengan 2, kemudian nilai B sama dengan negatif 4, dan nilai C sama dengan 6.
Jika akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2, maka jumlah akar-akar persamaan kuadratnya dapat kita rumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B sama dengan negatif 4 dan nilai A sama dengan 2 ke dalam rumus ini. Maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B, yaitu negatif dikali dengan negatif 4 per A, yaitu 2. Nah, negatif dikali dengan negatif 4 itu hasilnya adalah positif 4. Sehingga didapat positif 4 per 2. Nah, 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Maka didapat jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan 2. Berikutnya hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya dapat kita rumuskan dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka kita substitusikan nilai C sama dengan 6 dan nilai A sama dengan 2 ke dalam rumus ini. Maka X1 dikali X2 sama dengan C yaitu 6 per A yaitu 2. Nah, hasil dari 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga didapat hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dikali X2 sama dengan 3. Jadi didapat jumlah akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6 sama dengan 0 adalah 2. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6 sama dengan 0 adalah 3. Nah, berikutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 4x pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0 tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui persamaan kuadrat 4x pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini merupakan persamaan kuadrat murni dengan memiliki nilai A itu sama dengan 4, kemudian nilai B sama dengan 0, dan nilai C sama dengan negatif 16. Jika akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2, maka jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat ini dapat kita rumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B sama dengan 0 dan nilai A sama dengan 4 ke dalam rumus ini. Maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B yaitu 0 per A yaitu 4. Nah, hasil dari 0 dibagi 4 adalah 0. Sehingga didapat jumlah akar-akarnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya dapat kita rumuskan dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka kita substitusikan nilai C sama dengan negatif 16 dan nilai A sama dengan 4 ke dalam rumus ini. Maka X1 dikali X2 sama dengan C yaitu negatif 16 per A yaitu 4. Nah, hasil dari negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Maka didapat hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 sama dengan negatif 4. Jadi didapat hasil dari jumlah akar-akar persamaan kuadrat 4x pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0 adalah 0. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 4x pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0 adalah negatif 4.
Nah, terakhir contoh soal yang keempat. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 8x pangkat 2 ditambah 12x sama dengan 0 tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat 8x pangkat 2 ditambah 12x sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini merupakan persamaan kuadrat tidak lengkap dengan nilai A sama dengan 8, kemudian nilai B sama dengan 12, dan nilai C sama dengan 0. Nah, jika persamaan kuadrat ini memiliki akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka jumlah akar-akar persamaan kuadratnya dapat dirumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B sama dengan 12 dan nilai A sama dengan 8 ke dalam rumus ini. Maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B yaitu negatif 12 per A yaitu 8. Sehingga didapat pecahan negatif 12 per 8. Nah, selanjutnya pecahan negatif 12 per 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 2. Sehingga didapat jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan negatif 3 per 2. Nah, berikutnya hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya dapat kita rumuskan dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka kita substitusikan nilai C sama dengan 0 dan nilai A sama dengan 8 ke dalam rumus ini. Maka hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 sama dengan C yaitu 0 per A yaitu 8. Nah, hasil dari 0 dibagi 8 adalah 0. Sehingga didapat X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi diperoleh jumlah akar-akar persamaan kuadrat 8x pangkat 2 ditambah 12x sama dengan 0 adalah negatif 3 per 2. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 8x pangkat 2 ditambah 12x sama dengan 0 adalah 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.